Seorang pelatih sedang melatih perang para tentara Jepang. Ia baru sadar bahwa ternyata tentara kekaisaran Jepang tak lebih dari para petani yang sedang menjalani wajib militer, yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang senjata api ataupun pertempuran. Saat sedang melatih para tentaranya, tiba-tiba saja ia diberitahu bahwa pasukan samurai menyerang salah satu jalur kereta api dan ia diperintahkan untuk segera mengirim pasukan ke sana. Ia sudah menolak perintah tersebut karena para tentara belum siap, tapi kenyataannya tetap saja para tentara tersebut dikirim. Dan akhirnya apa yang ditakutkan pun terjadi. Para tentara kekaisaran Jepang dibantai oleh para samurai. Ini sama sekali bukanlah pertempuran. Ini adalah bunuh diri. Para tentara kerajaan Jepang pun banyak yang berjatuhan menjadi korban. Sementara itu, sang pelatih pun harus bertarung sampai tetes darah terakhirnya sebelum akhirnya ia dikepung dan ditawan oleh pemimpin samurai tersebut. Sang pelatih dibawa ke desa tempat para samurai tinggal. Meskipun awalnya dia diperlakukan dengan buruk, namun akhirnya ia mendapatkan rasa hormat dari para samurai dan benar-benar berteman dengan ketua samurai di situ. Pada suatu malam, sekelompok ninja menyusup dan menyerang desa samurai. Pertarungan pun tak bisa dihindari lagi. Para samurai berusaha mempertahankan diri dengan segenap kemampuannya dan berusaha melindungi desanya. Sementara itu sang pelatih pun ikut membantu dan berhasil menyelamatkan nyawa ketua samurai dan kemudian membantu samurai yang lain mempertahankan desa tersebut. Ketua samurai bertemu dengan sang kaisar bermaksud untuk mengembalikan sang pelatih yang ditawannya. Setibanya di Tokyo, sang pelatih kaget menemukan para tentara kekaisaran kini telah menjadi kekuatan tempur yang terlatih dan lengkap. Ketua samurai kecewa mengetahui bahwa Kaisar Meiji yang muda dan tidak berpengalaman pada dasarnya telah dijadikan boneka para oportunis. Bahkan, dalam pertemuan antara ketua samurai dan kaisar tersebut, sang oportunis memerintahkan penangkapan ketua samurai karena membawa pedang di depan umum dan memintanya melakukan harakiri untuk menebus kehormatannya. Sang pelatih mengkhawatirkan ketua samurai, kemudian ia menyusulnya. Karena kesal sang oportunis pun, akhirnya mengirim sekelompok pembunuh untuk membinasakan sang pelatih. Tapi sang pelatih berhasil membunuh mereka. Sang pelatih akhirnya membantu samurai dalam membebaskan ketua samurai, yang dalam prosesnya, anak sang ketua samurai harus mengorbankan dirinya terbunuh demi menyelamatkan para samurai yang lainnya. Setelah misi penyelamatan ketua samurai berhasil, mereka pun kembali ke desa samurai. Sang pelatih pun ikut bersamanya. Kini, sang pelatih tidak lagi dianggap sebagai musuh. Dia kini diperlakukan layaknya bagian dari komunitas desa samurai tersebut. Kini ia tinggal bersama seorang janda yang tempo hari suaminya ia bunuh. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh, walau tak terucapkan dengan kata-kata. Para samurai sadar betul bahwa tidak lama lagi mereka akan berperang melawan pemerintahan Jepang yang lebih pro kepada westernisasi. Oleh karenanya mereka segera bersiap untuk menjemput kehormatan tersebut. Sang pelatih pun ikut turut serta. Para samurai pun bergegas menuju ke medan pertempuran dengan semangat yang membara. Sementara pihak tentara Jepang di bawah asuhan perwira Amerika Serikat tampak sudah berada di seberang mereka. Ketegangan dan kecemasan pun tampak di kedua belah pihak sesaat sebelum pertempuran ini terjadi. Dan ketika meriam mulai ditembakkan, perang pun segera berlangsung. Tampak para samurai kewalahan menahan gempuran meriam tersebut. Para samurai pun tercerai-berai, dan ini dimanfaatkan oleh tentara Jepang untuk merangsek maju. Sementara itu di tempat lain, sang pelatih berusaha menahan pasukannya untuk tidak langsung bergerak dan menunggu saat yang tepat. Kali ini para tentara Jepang menembaki ranjau kayu yang dijadikan tameng oleh para samurai, tak ayal banyak korban berjatuhan dari pihak samurai. Di saat para tentara merangsak maju, para samurai mengarahkan panahnya ke arah sasaran yang sudah mereka sediakan sebelumnya untuk menahan pergerakan tentara Jepang. Di saat para tentara Jepang panik itulah, pasukan panah melancarkan serangannya dan berhasil memporak-porandakan pasukan tentara Jepang. Hal ini tentu saja membuat semangat sang pelatih dan ketua samurai makin menyala-nyala. Tak lama kemudian mereka mulai melakukan penyerangan jarak dekat. Suara desingan peluru mulai terdengar dengan jelas ketika kedua pihak bertempur dalam jarak dekat. Teriakan kesakitan, telur,
Bahkan darah mulai tertumpah di tanah, mereka saling memburu kematian lawan masing-masing. Sang pelatih pun tampak berkali-kali mengayunkan samurainya ke tubuh para tentara Jepang, banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Saat mulai terpojok datanglah pasukan bantuan dari pihak samurai. Mereka berhasil melakukan perlawanan yang membuat para tentara Jepang kewalahan. Samurai bantuan ini sekaligus memompa semangat dan daya juang para samurai yang hampir putus asa karena kecepatan pedang mereka tidak akan bisa melawan kecepatan peluru tentara Jepang. Tak berapa lama, pasukan tentara Jepang pun mulai mundur karena kerepotan. Rupanya ini hanyalah strategi tentara Jepang untuk menjebak para samurai, hingga banyak samurai yang menjadi korban. Tak terhitung lagi jumlah korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Mayat-mayat tergeletak di tanah bersimbah darah. Para pemimpin dari kedua belah pihak masih menunggu apa yang akan dilakukan pihak musuh. Tak lama kemudian, ketua samurai mengayunkan pedangnya sebagai tanda serangan pamungkas dimulai. Seluruh samurai bergerak menyerang ke arah tentara Jepang. Petinggi tentara Jepang pun segera memerintahkan untuk menembakkan meriam ke arah para samurai. Para samurai pun mulai berjatuhan. Ketika para samurai mulai mendekat, tentara Jepang dengan lebih mudah untuk menembak. Hal ini berakibat banyak samurai tewas seketika. Sang pelatih dan ketua samurai masih merangsak maju menyerang. Hal ini membuat para petinggi tentara Jepang gusar. Ia pun segera memerintahkan untuk mengeluarkan senjata andalannya, yaitu senjata otomatis yang dapat memuntahkan ratusan peluru dalam seketika. Strategi ini ternyata cukup berhasil. Ketua samurai dan sang pelatih tertembak dan tersungkur di tanah. Para samurai yang lain pun tak terkecuali. Mereka tertembak dan terjatuh. Dengan sisa tenaga yang masih ada, kedua sahabat ini saling berpegangan dan menguatkan satu sama lain. Sementara petinggi Jepang yang satu ini terlihat sangat bernafsu ingin segera menghabisi ketua samurai dan sang pelatih. Akhirnya ketua samurai meminta tolong kepada sang pelatih untuk mengakhiri hidupnya. Seluruh tentara Jepang yang melihat hal ini terenyuh dan kagum akan kesetiaan dan semangat juang ketua samurai ini. Karena untuk orang Jepang, kehormatan bukan terletak pada harta ataupun jabatan, namun lebih kepada konsistensi dalam menjaga harga diri mereka. Dari film ini, kita belajar bahwa sebenarnya kejayaan bukanlah karena seberapa modern kita, namun bagaimana cara kita beradaptasi dan menggunakan modernisasi tersebut dalam rangka melestarikan jati diri dan budaya kita sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan film ini sampai akhir. Jaga diri Anda dan keluarga Anda. Sayangi mereka selagi ada, sebelum Anda menyesal karena tidak lagi berada di sisi mereka. Wassalam.